Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 4 tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, MUPEL IPS, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Halo anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam dan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, kayu untuk membuat meja, kursi, dan kertas. Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi dimanfaatkan sebagai energi cahaya dan panas. Air digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan sebagainya. Laut Indonesia terkenal akan ikan yang melimpah. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna sebagai bahan makanan. Batu bara, gas bumi, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, apakah perbedaan di antara keduanya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang terus tersedia serta jumlahnya sangat berlimpah, serta dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Contoh sumber daya alam tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Merupakan sumber daya alam yang terbatas karena proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama dan bersifat habis dalam jangka waktu tertentu apabila terus-menerus digunakan atau diambil dari alam. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas, sehingga untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus menghemat dan bijak dalam menggunakan sumber daya alam ini. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam tersebut? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui. 1. Tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Kemudian, tenaga hewan dapat dimanfaatkan untuk membajak dan menarik delman. Kemudian, tumbuhan juga dapat digunakan sebagai bumbu dalam makanan dan sebagai obat-obatan. 2. Air. Air digunakan untuk minum, mandi dan mencuci, mengairi sawah, dan sebagai sumber tenaga listrik. 3. Udara. Udara digunakan untuk bernafas oleh manusia, hewan, maupun tumbuhan. 4. Tanah. Digunakan untuk bercocok tanam dan membangun tempat tinggal. 5. Matahari. Digunakan sebagai sumber cahaya
kemudian untuk mengeringkan pakaian yang dijemur, membantu proses pembuatan garam, dan sebagai sumber tenaga listrik. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 1. Pemanfaatan batu bara. Pada zaman dahulu, batu bara digunakan sebagai bahan bakar kereta api batu bara. Kemudian bisa juga sebagai bahan bakar kompor briket untuk memasak. 2. Minyak bumi digunakan untuk bahan bakar, baik untuk bahan bakar gas maupun kendaraan. 3. Emas digunakan sebagai bahan baku pembuatan perhiasan. 4. Besi digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan, bahan pembuatan alat rumah tangga, dan bahan pembuatan kerangka kendaraan. Sumber daya alam di Indonesia sangatlah berlimpah, namun dalam pemanfaatannya kita harus bijak dan hemat agar ketersediaan sumber daya alam tidak terganggu. Demikian video kali ini mengenai materi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.